Kemarahan ini membuat wajah semua tamu semakin menarik. Pertunjukan yang bagus semakin banyak minum. Semua orang dapat melihat bahwa ini adalah Yuan Tiandi dan Wei Lingtian menyanyikan bulu ganda. Dan saya yakin Ke Tiangxuan juga dapat melihatnya. Namun, itu tidak mencegah trik ini menjadi sangat berguna. Seperti yang dikatakan Wei Lingtian, Yuan Tiandi adalah kaisar yang sepihak. Jika ada yang bersulang dia harus bersulang, bahkan jika tidak habis. Ini tanpa celah, karena bukan hanya Kaisar Yuan Tian, yang, sebagai kaisar perkasa, belum tentu tersenyum saat menghadapi roti panggang dari klan kecil. Tetapi dengan cara yang sama, saya juga memberitahu dunia bahwa meja anti pencuri tidak layak untuk bersulang untuk saya. Dari awal sampai akhir, Kaisar Yuan Tian tidak pernah mengungkapkan posisinya sama sekali, tidak marah dan tidak dihiraukan, melainkan menunjukkan keagungan kaisar. Bahkan jika bukan karena ketinggian pikiran Yuan Tiandi, Qin Yichen merasa bahwa Tiandi harus seperti ini, dan Tiandi adalah prestise yang luar biasa. Saya percaya bahwa 10.000 ras yang terletak di Pulau Ro tingkat rendah melihat keagungan Kaisar Surga, dan mengabaikan setiap kata, tetapi mencoba menekan pencuri itu. Hal yang paling jelas adalah semua ini hanyalah sikap Wei Lingtian. Dan ketika Wei Lingtian sangat marah, dia melihat bahwa Kaisar Yuan Tian, meskipun dia tampak hanya setengah baya, dibentuk dengan berada di atas kaisar untuk waktu yang lama. Wajah yang agung muncul di antara matanya yang terangkat dan alisnya yang turun. Dan sentuhan itu muncul. Namun, kemarahan ini bukan untuk membuat marah Qin Yichen, tetapi untuk menegur Wei Lingtian. Lingtian, kamu dan aku sama-sama tamu hari ini. Apakah kamu memotret meja di bos? Tanda seru. Setelah mendengar ini, Wei Lingtian tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan pandangan gugup, dan Kaisar Yuan Tian memarahi lagi. Setelah jamuan makan, saya pergi ke Dong Tianmen untuk menerima hukuman. Tahukah Anda mengapa Anda dihukum? Wei Lingtian tampak ketakutan. Wei Chen mabuk dan tidak bisa tidak menghukum. Kaisar Yuan Tian sedikit mengangguk, dan kemudian perlahan-lahan melirik puluhan ribu orang di bawah kakinya. Anda baru saja berkata, saya tidak tahu berapa banyak menteri dan talenta setia yang akan didinginkan. Apa artinya tidak layak bersulang? Bukankah itu seorang kaisar di pantai itu? Mereka yang duduk di sini hari ini adalah bangsawanku. Di atas meja anggur, kaisar dan para menterinya senang. Memang benar kita terjalin dengan para pejabat. Anda adalah punggawa saya, dan begitu pula mereka. Ketika kata-kata selesai, Kaisar Yuan Tian perlahan mengangkat gelasnya. Wajah kaisar polos. Tetapi dia bisa menunjukkan semangat kaisar. Ayo, hari ini aku datang ke Jiuxing. Minum dengan kalian semua. Wow. Tampaknya setelah beberapa saat ragu-ragu yang sulit dipahami, sosok-sosok di Pulau Roh mengangkat gelas anggur mereka. Yang mulia. Seorang kaisar yang kuat mengangkat gelas. Bahkan bangkit mengangkat gelas. Padahal mereka adalah kaisar. Namun tidak ada yang menjadi musuh Yuan Tiandi dalam hal ini. Bagaimanapun, masalah sepele berdiri dan mengangkat cangkir. Bahkan berbagai kaisar. Mengapa tidak melakukannya? Belum lagi tingkat yang lebih rendah dari Pulau Roh. Ras kelas 1, ras kelas 2. Dan bahkan patriark klan yang lebih rendah dari para tetua kaisar. Mereka lebih tulus dan ketakutan. Seolah-olah mereka telah menerima rahmat surga. Buru-buru bangun. Dan ada 3 busur dan 9 pemuja. Dan memberikan gelas anggur. Pegang tinggi di atas kepala Anda. Dalam waktu singkat, di suku berhala, tak terhitung sosok berdiri atau berlutut di Pulau Roh. Hanya Yuan Tiandi yang duduk di puncak Pulau Roh. Di posisi tengah, sudut mulut tersenyum dangkal. Senyuman itu tampaknya mengamati para pejabat. Dan tampaknya tersenyum pada negaranya yang tak terbatas. Itu adalah seorang kaisar, senyum yang seharusnya dia miliki saat menghadapi Jiang Shan dan para menterinya. Melihatnya, meja Qin Yichen adalah satu-satunya di klan idola, yang masih duduk di tempat yang sama, memegang gelas anggur seperti orang bodoh, dan tidak sesuai dengan pesta pernikahan ini. Dari awal sampai akhir, Kaisar Yuan Tian tidak pernah melihat Qin Yichen di tengah keramaian, dan bahkan mengabaikan kata-kata Qin Yichen. Dia hanya mengelus tinjunya, lalu mengatakan beberapa kata yang seharusnya dikatakan kaisar pada kesempatan ini, dan kemudian mengangkat gelas anggur, yang membuat dunia bergetar. Bahkan Qin Yichen berada dalam dilema. Pada saat ini, bagi Qin Yichen dan yang lainnya, anggur di gelas bukan untuk diminum atau tidak untuk diminum. Setelah meminum segelas anggur ini, Kaisar Yuan Tian baru saja mengatakannya, tetapi kaisar dan rakyatnya meminumnya bersama. Bukannya minum, merekalah yang bersulang, dan semua orang di dunia bersulang dan minum. Tetapi mereka sendiri berhenti minum. Banyak kaisar diam-diam tertawa diam-diam. Anda mengatakan bahwa kaisar-kaisar Anda duduk dengan jujur di bawah Kaisar Yuan Tian. Anda harus makan dan minum. Dan jangan menemukan kesalahan. Kaisar Yuan Tian mungkin tidak menjagamu. Tetapi Anda hanya ingin berinisiatif untuk bersulang. Meskipun Anda bersulang, tidak ada cara untuk bersulang. Sejujurnya, jika Anda serius ingin bersulang, setidaknya Anda harus berdiri untuk bersulang untuk teman-teman Anda.
Tapi kerumunan Ke Tiangxuan tidak meninggalkan kursi. Dia pantas ditampar kembali oleh Kaisar Yuan Tian. Wei Lingtian sama sekali tidak menyembunyikan cibirannya. Jika pencuri meminum segelas anggur ini, Anda akan mengakui bahwa Anda adalah bangsawan istana, dan perjamuan pernikahan ini akan jujur. Jika Anda tidak minum, Anda adalah roti panggang, dan Anda adalah orang yang meletakkan gelas anggur terlebih dahulu. Bagaimanapun, Anda adalah anti pencuri yang membuat lelucon di ujung dunia. Pada saat ini, ekspresi Qin Yichen dingin dan parah. Dia tidak berpikir bahwa Kaisar Ke sedang mencari masalah. Meskipun pengaturan tempat duduk perjamuan pernikahan memang masalah sepele. Dia tidak berpikir bahwa Tiangxuan Ke sombong. Dan bahkan jika Qin Yichen mengingatnya dengan benar, ketika dia dan Wen Qing menikah, klan Kaisar Ke juga menganggap Kaisar Yuan Tian sebagai posisi paling mulia, dan Kaisar Ke secara pribadi menemani anggur. Pada saat itu hanyalah penjelmaan Kaisar Yuan Tian. Klan Kaisar Ke tidak mengabaikan tata krama. Sebaliknya, klan Kaisar Ke adalah untuk menyatakan sikap terhadap dunia. Saat itulah klan Kaisar Ke telah terbuka. Dengan kata lain, inilah saatnya untuk menunjukkan sikap yang lebih keras. Sejak Bai Guanxing duduk di Wentian Pass, dia berbicara baik dengan Kaisar Ke Clan, membiarkan Dek Tiangxuan mengerti bahwa dia hanya menyusut di Wentian Pass, dan bahkan jika pertahanannya kuat, dia akan selalu dianggap sebagai counter pencuri dunia. Mereka hanya ingin memanjat. Mengapa Kaisar Yuan Tian bisa duduk di puncak Kaisar Surga, tetapi Qin Yichen tidak bisa? Wow! Pada saat itu, Qin Yichen menjentikkan pergelangan tangannya, dan cairan giok Qinjiang berubah menjadi aliran dan jatuh di kakinya. Setelah itu, Qin Yichen diam-diam mengambil sepanci sayuran dan menariknya ke tanah dengan sumpit. Yang mulia, makan sayur. Piring makanan lezat yang dimasak dengan hati-hati ditarik ke tanah. Adegan ini menyebabkan suku berhala, yang masih bergema dengan, Yang mulia, kembali terdiam mematikan. Mata-mata perkasa klan Kaisar dipenuhi dengan kejutan yang tak terbatas, melihat sosok yang menuangkan anggur dan sayuran ke tanah sendirian. Bahkan Xie Feiling, yang abadi dengan Qin Yichen, sangat terkejut saat ini. Pisau pencuri ini sangat gila. Qin Yichen selalu gila. Inilah yang paling tidak dipahami Xie Feiling. Terutama setiap kali dia melihat pisau pencuri ini, dia tampaknya lebih gila dari sebelumnya. Sungguh penghinaan menuangkan anggur dan sayuran ke tanah. Biasanya, ini hanya terjadi dalam dua situasi. Salah satunya adalah menghormati orang mati, dan yang lainnya adalah memberi makan anjing. Terlepas dari jenisnya, ini adalah provokasi yang tak tertahankan bagi Kaisar Yuan Tian.